Ditutup dari dalam, gua hancurin loh. Gua nggak tahu itu musola, ya maaf gua sih. Ya karena gua udah meninggalkan perbuatan gua kan, gua dibawa. Ya ceritanya nggak lama gua ngantemin itu dari belakang ada yang mukul. Gua pikir anak bugis juga, nggak taunya penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Merah Kuning Hitam Official Channel. Kali ini mengundang era masih 90-an nih, yang mana era-era strong. Bukan strong sih, kalau strong kuat, angker. Nah, beliau kebetulan sahabat saya juga nih, yang sudah lama nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi dan alhamdulillah beliau punya waktu nih untuk bercerita kisah-kisah zaman beliau di jalur. Kalau bahasa kerennya basis lah. Silakan Om, memperkenalkan diri Om. Oke, nama gua. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, sejahtera bagi kita semua. Nama gua PI. Biasa dipanggil PI. Kalau sekarang sih banyak kan manggilnya Pai. Pai. Gue basis berangkat 58 balik 63. Kadang ikut 41A dulu baru balik naik 43 bis tingkat arah jurusan Priok. Jadi intinya beliau ini basis 5863, cuman kemana aja ngikut ya? Ikut ngalong. Gimana Pak? Awal ente Pak bisa masuk ke Poncol itu gimana Pak? Awalnya ya kawan juga. Kawan ya. Apa emang dari SMP udah ini? SMP jujur banyakan budut. Budut, Doski, Tamsis. Udah setelah 3 itu. Cuman ya memang hampir mau masuk budut, budut 4. Cuman karena di gangan nanti budut nih, khususnya di tempat gua tuh. Jadi gua masuk, ya udahlah gua ikut Poncol. Beda dia. Beda. Sempat mau masuk budut, mamanya sempat mau masuk budut. Karena kawan SMP kebanyakan budut kebanyakan. Itu awal-awal gimana tuh? Awal-awal masuk Poncol ya lumayan. Berapa kali digebukin terus. Digebukin gimana Pak? Ya karena kita kan masa dikit kan. Iya. Nah, kalah lah sama budut ataupun sama musuh-musuh kita kan, anak-anak Doski juga. Ya meskipun teman tetap aja kalau nggak kenal kita bentur. Bentrok. Yang jelas sih ya begitulah, cukup danger juga. Kita awal di basis gimana Pak? Awalnya? Di basis awalnya ya di gemblengnya gimana itu? Di gemblengnya ya pertama ya gitulah, ajak nongkrong, nah, rute-rutenya musuh lah. Nah itu awal ente langsung ikut 63 atau basis? Awalnya sih apa mobil lain? 58 dulu. Oh 58 dulu. 58 dulu ya alhamdulillah bisa kenal sama CS di Poncol kan. Anak-anak Bariwan, anak dominan Bariwan lah, terus Diwanjik, juga Captun. Oh iya Captun. Nah di Jiung kita nongkrong bareng lah di situ kan. Nongkrong bareng ya udah, jalur lumayan ekstrim juga. Iya. Lumayan ekstrim. Jadi Jiung punya cerita tuh ya? Jiung punya cerita dulu. Itu kelas 1 awal dididik di mana? Jalurnya di mana tuh? Jalurnya rutenya pertama ya kita ngelewatin anak-anak 14. Step 14. Tapi ya 14 sih ya selalu aja. Selalu lah ya. Walaupun dia kandang tapi nggak terlalu lah. Nggak terlalu danger lah kalau buat gua kan. Yang buat gua yang danger ya jalur-jalur anak kampung ini yang nggak pakai seragam sekolah ya kan. Preman-preman kampung yang agak lumayan ya kan. Iya. Perlawanannya keras ya. Lumayan karena mereka ya bawa senjata juga kan. Berarti itu awal 14 dulu, 14 terus kita ngelewatin kandangnya budut nih Modoski. Bendungan Jago Dot. Oh iya, Bendungan Jago. Nah itu kandangnya budut tuh Modoski. Ya tapi karena temen SMP banyak kan, lolos sudah sampai lah di Jiung, udah nongkrong di situ kita. Nongkrong di situ tuh. Ya nongkrong ya kadang budut ada yang teriak juga. Ya udah kita jabanin kan gitu. Tapi alhamdulillahnya ya selama di Jiung ya anak-anak budut 58 ya jarang menang Bos.
kucar kacir terus sama kita. Nah, paling dia minta tolong sama anak-anak alumninya dia, mungkin kan kampungannya dia di Hawaii kan, Jiung kan. Nah, oh dekat tuh dari situ? Nggak terlalu jauh kan. Dia lari, tiba-tiba ya biasa jagoan kampung yang bantuin kan gitu. Tapi kita nggak kalah inilah, kita selonin kan. Ya tetap kucar kacir mereka kan gitu. Nah, dari Jiung itu terus baru ya kita nunggu mobil kan. Nah, di situ ya lumayan lah, masa cukup banyak tuh waktu itu. Karena kan ada anak Bariwan juga. Iya. Sejalur ya. Kadang gua mobil nih, kadang muncul di depan 58 ataupun gua mobil tuh penuh apa pintu doang? Pintu doang kalau anak mobil. Kalau Bariwan gua akuin deh, penuh ya. Exer sampai ke dalam-dalam penuh. Kadang gua mobil konvoy Jadi rute yang kita lewatin ya pertama Jembatan Mada ya kan. Ya aman-aman aja. Nah di Mulia ini kita baru lumayan. Mulia tuh ya, buyutan juga ya. Preman kampung sama pelajar. Tapi dominan preman kampungnya yang bantuin. Makanya selon nih anak-anak musuh-musuh kita ini kan gitu. Di Mulia itu gimana biasanya? Pas kalau berangkat itu? Kalau Mulia kadang ya anak-anak nggak teriak sih sebenarnya. Iya, karena mau berangkat sekolah. Tiba-tiba ya dari gangan ada yang nyambit ya kan. Ada yang nimpuk lah pakai batu kan. Kita turunin. Mau nggak mau ya. Kita turunin. Ya masing-masing ya teriak nama sekolahannya ya kan. Bariwan teriak nama sekolahannya, Bariwan ya kita poncol ya teriak. Poncol. Tapi dia masanya banyak, Mulia. Ya cukup lumayan juga sih. Tapi ya kalau dihitung-hitung ya banyakkan pelajar kita. Iya, cuman karena dia warga ya. Warga itu yang pusing kita kan. Pusingnya karena apa? Nggak tahu mana lawannya. Itu dia. Dominan sih ya jagoan kampung kalau gue bilang, cuman selon di situ aja kan. Kalau gue anggapnya sih gitu aja. Nah, dari situ lewat terus udah tuh nggak ada rintangan. Nah sebelum jalur ada. Oh ada lagi. Jalan Tembaga tuh. Itu anak budut tuh yang mantekin tuh. Murni pelajar semua kalau di situ. Ada yang gua kenal juga. Ya salah satu veteran Bariwan juga ya, kawan gua juga sih sebenarnya. Ya cuman nggak terlalu kenal, ya udah cekcok di situ. Kita turunin juga, tetap kita turunin sebelum nyampe galur kita turunin, selonin, maju mundur sama-sama bawa inilah. Ya biasalah. Jatah ya kan. Cuman karena anak-anak kan saling kalian lewat ya kan. Betul. Tapi lewat ya, sering lewat terus. Lewat. Alhamdulillah sih ya selama jalan anak-anak Poncol 58 ya ada setahu gua jarang ada yang kena anak-anak alhamdulillah. Paling ya kadang ada penyak nih kabur masing-masing kan tuh ya kan. Ada penyak. Kalau penyak udah beda cerita tuh ya. Ada penyak udah masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri ya kan. Benar. Dari situ galur jalan. Galur aman kan, di situ nongkrong anak Bariwan 52 kan, si Jawa kan ya. Alhamdulillah sih banyak yang kenal anak-anak 52 galurnya kan, anak Bariwannya ataupun anak Poncol Paseranya juga ada yang kenal. Suka nongkrong situ mantekin anak-anak ini dulu. Kadang kita nggak nyampe ke sekolahan dulu atau ke rumsak dulu nih kalau gua kan. Gua nongkrong dulu di galur mantekin anak budut 63 kan, ataupun budut polgatnya, budut asemnya kita tungguin dulu sama anak Bariwan. Yang anak paginya dia ya, jalur balik ya. Jalur balik sama jalur dia berangkatnya juga sering bentrok sama anak 63 sering bentrok. Waktu itu zamannya si Jordan 63. Zamannya si Jordan, ada si Tommy Babi kan, Jordan sekeling kan. Sering lewat, patekin dulu sama kita Nah taunya anak budut kan itu anak Bariwan doang, ada poncolnya tuh. Ada poncolnya yang mantekin dia gitu tanpa mereka tahu tuh. Ada poncolnya, terus terang aja. Ada gua di situ sama anak-anak 58 juga sama anak 58. Jadi begitu kita udah jalan nih nongkrong dulu di galur kira-kira ada 20 sampai 25 menit nggak ada musuh lewat atau arah baliknya musuh nggak bentrok sama kita, udah baru kita jalan tuh masing-masing. Bariwan 52 ya kan, atau yang saya ketemunya mobil sih yang penting satu jalur kan. Tapi dari mulai depan Asem, Bugis kalau berangkat itu berangkatnya danger. Oh dapat juga tuh? Dapat. Kira digani dipantek iya. Digani dipantek. Waktu itu sempat kecot juga ataupun selek sama belter juga belter karena dia gabung sama anak MCP Iya. Dipantek kita situ, turunin nggak ada cerita, turunin. Belter yang anak-anak situnya mungkin ya? Iya anak situnya ada sih yang gua kenal siapa sih namanya si adik gitulah. Gue juga sering nongkrong benernya kalau dia nggak tahu anak Poncol kan, pikirnya gue anak Bariwan kan, karena gue memang main sama anak Bariwan juga kan sampai ke sekolahan ya kan, sampai tongkrongannya kan. Itu Nah setelah
dari Ganing asem. Asem ya kadang-kadang Dot, kadang-kadang musuh, tapi dia kebanyakan nunggunya di seberang. Iya, arah seberang berangkat ya. Arah berangkat, karena anak budut 52-nya memang pas mereka mau jalan, gitu kan. Kadang sepi kita jalan mereka udah nggak ada, gitu kan. Mungkin ya tanpa sengaja ya bareng naik mobilnya kan. Itu aslinya mereka kita tungguin di galur, gitu. Baru dari situ kabel. Ya. Kabel di situ ya CS, di situ kampungan kapal, Bariwan sama Poncol. Ada kawan CS kita juga di situ, si Gali lah. Yang sempat hampir mokat sama gue berdua gue digulung pernah. Di situ? Enggak, jadi ceritanya gini, gue nganterin si Gali nih atau Gali kabel nih, belanja ini buat nunggu jenggot, dia bilang ayo gue temenin. Nah udah singkat cerita udah bokol tuh atau udah beli dia minyak buat nunggu jenggotnya. Berebutan sama dia, Gali, gue baliknya kan 63 nih, gak bisa naik 52 aja, nah gak bisa, kebenaran 63 yang lewat loh. Ya memang udah nasib gue lagi apes hari itu loh. Kejadiannya sore gue jam sekitar jam 4 gue pakai kupluk Poncol kan, naik gue naik 63, rapi penumpang, gue naik gue duduk jebret. Nah kira-kira udah lewat galur, pada berdiri penumpang. Gue juga nggak nyadarin nih anak mana ya kan, gue pikir mahasiswa kan. Nanya, CS lu Poncol aja gue ditanya. Masih Gali ya gue Poncol bang, kenapa bang? Poncol mana lu CS? Oh gue Poncol 65 rusak ya kan. Oh ini Batu lu? Iya. Kenapa bang? Udah di situ lu Dot nampol semua sama Nanda. Udut gua katanya, anjing dalam hati gua kan. Nah satu si Gali lompat dari jendela Dot. Untung aja nggak ke ini. Nggak nyangkut ya, nggak nyangkut di ban tuh. Jujur. Nah, sisa gua sendiri Dot. Oh rambut gua dulu juga kan sama kayak lu, jam masih kan panjang. Panjang. Gua digebukin lah, digulung di situ ya kan. Ada kurang lebih 6 orang lah gulung gua. Salah satu ada yang gua kenalin juga. Nah, ada si ya grupnya si Jordan Barnes kan, gue masih ingat sama hidungnya kan gitu. Nah gue digebukin udah, kira-kira sebelum Gani gue lompat gue lolos, kabur gue karena gue kan sendiri ya kan. Gali udah aman, tinggal gue kan lolos. Itu di Gani tuh, ente lompat tuh? Gani gitu. Nah, jelas lewatnya galur, gue digulung sama Gali berdua. Gali dulu yang diberi, gue suruh duduk lu CS, Poncol mana lu katanya kan. Ya itu sedikit cerita sama si Gali juga. Ya, cerita indah ya. Cerita indah, masih ingat sampai sekarang. Iya benar. Waktu belakangan dia ada WA kok. Ada WA masih, alhamdulillah penting lu sehat gue bilang kan gitu sama teman-teman sekolah yang khususnya gue kenal ya udah. Yang penting sehat-sehat aja ya kan. Nah itu kalau ente tuh biasanya kalau misalkan dia selain jalur itu arah Kodamar, arah itu juga sering. Jalur yang berangkatnya dia 58 tadi gue sambung dari galur tuh. Gani kan, bentrok sama Belter sama 6CP deh gabungan. Nah, gue lanjut lagi nih asem kadang bentrok kadang enggak, kadang sepi kalau pas posisi berangkat tuh. Kabel setelahnya kan, nah di Bugis Dot, nggak pernah tiap hari nggak bentrok. Pasti ya. Pasti bentrok. Wajib. Turunin, nggak ada cerita ya kan. Kadang anak Bugisnya masih nggak kelihatan udah teriak-teriak ya kan. Begitu lewat gereja pas ada jalan keluar. Wah batu apa lewat udah masuk ya kan, ada yang masuk ke mobil ya kan. Ya untungnya anak waktu itu sih zamannya gua yang nggak terlalu parah lah gitu kan, kenanya kan paling ya kena sabit gitu kan, bocor lah nggak sampai yang kena sabetan senjata tajam kan. Alhamdulillah tetap kita turunin dulu, kita selonin maju mundur kan, maju mundur Bariwan belakangnya nongol tepung masuk dia ke dalam, kejar-kejar sama kita kan. Sekarang kan udah ada pom bensin tuh, sebelum ada pom bensin dan waktu itu posisinya Bugis putaran balik kan, mobil-mobil Metro Mini atau mobil lainnya muter balik di situ kan. Nah kalau pool dulu nggak ya? Pool Jalan Baru kan ada titik CS tuh. Kebetulan di situ banyak alumni Captun, ada gua kenal, ada Moses namanya itu CS gua juga. Sering bantuin kadang anak-anak keteter. Anak Jalan Baru bantuin kebetulan kenal keteter saya maju jadi balikin anak kampung ya, balikin Dot, ya udah maju mundur tuh, ya udah senjata sono keluar ya kita keluar kan gitu kan, ya udah gimana lagi ya kan, kita juga mau cari selamat
berangkat sekolah ya itu kan. padahal mau berangkat ya? Mau berangkat, ya ekstrim juga sih 58 Dot. Ekstrim Dot. Banyak rute-rute dangernya udah cukup lumayan lah gitu kan. Cukup ekstrim juga. Kalau namanya kita mau berangkat kan namanya dari rumah kan rapi ya kan, rambut pakai minyak rambut ya kan. Baju masih bersih. Baru berapa meter turun. Itu dia, tapi ada bahagianya dan sebelum ya kita bentrok sama musuh udah dapat hasil di dalam mobil. Iya, jajan ya. Jajan. Buat bekal sekolah. Gitu. Ya, dari rumah nggak dikasih uang jajan sama bokap atau nyokap berangkat. Iya. Di jalan dapat duit ya kan. Gimana caranya pinter-pinter ya kan. Modal duit anak mana lu ya kan. Iya. Berarti kalau udah dari Bugis ya full baru sampai Rumsak udah tuh ya. Betul. Apa langsung nongkrong dulu biasanya langsung masuk? Biasanya sih nongkrong dulu di Rumsak tuh. Masih nongkrong lagi ya. Kadang kebetulan kawan di gangan kan suka ngikut gua nih, gak poncol. Gantian gua juga main ke Bariwan kan tuh. Nongkrong di Bariwan ya sama mantekin anak budut polgat pulang kadang tuh. Karena kan di galur nggak bentrok nih, nggak lewat. Tungguin di Bariwan Dot. Tungguin di Bariwan di halte. Pasti anak budut polgat teriak Dot. Kalau lewat tuh teriak, nggak mungkin nggak teriak. Pasti teriak. Budut ya kan. Udah sering kalau ini bentrok sama budut polgat sering di Bariwan sering. Kalau sama Kodam tuh enggak ya? Kodam kadang-kadang Dot. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang, tapi abis nyambit kabur. Ada musuhnya ya kan. Kita turunin. Nah, mana tekstil sih ya, tekstil. Ya maaf, bukan yang ngecilin lah gitu aja ya kan. Kita cukup tahu lah kalau kita kan, zaman kita kan nggak ada perlawanan lah kalau dia sih ya kan, meskipun kita tahu dia antek-antek budut kan gitu Dot. Sambil minum ya Dot. Bang Peter. Baru dah tuh ya sekolah belajar benar tuh ya. Belajar benar. Kadang juga sering Dot, waktu kelas 1 kita bentrok sama anak budut P10-nya atau P11-nya lah. Itu di mana? Di Lobur. Oh, Perapatan Lobur. sering ketemu juga tuh. Iya, Pak, kita datengin, kita selonin kandangnya, budut entong namanya. Budut entong. Iya, gue cukup dicari lah waktu itu kan, ada yang bilang anak budut ke gue. Kawan saya belum cari apa ya? Masalah gue bilang ya kan, selalu aja ya kan. Tapi memang sering sama sering bentrok. Ya, tapi kebanyakan ya teman SMP. SMP banyak kan ya. Jadinya mau makan makanan nggak bisa Dot. Kalau gue pribadi jujur, kadang anak-anak suka komplain. PPI, udah itu kawan SMP gua ya kan. Itu Dot. Ada bocoran udah dicari. Karena memang yang bawa 58 juga sering godak-godak Dot. Si Toyor sering godak-godak sama gua di Jiung. Ya kan dia tahu bahwa kampungan gua anti budut, sering godak-godak sama gua di waktu di Jiung ya. Tadi mungkin sedikit tambahan di Jiung tuh gua kalau nongkrong kadang nyamar. Dipikirnya anak budut gua kan. Gua ngomong dulu sama anak-anak, sama anak Bariwan. Nah, kita pantekin ini kan, anak 58 Mayoran kan budut kan. Anak lot kan, Legend of Tawa kan julukannya kan. Datang memang Dot. Enggak di mobil tuh kalau itu, enggak 58 dia udah nyengsek gitu enggak. Justru yang si Toyor CS ini datang. Nah, gua di situ gabung sama anak Bariwan kan. Gua si Bandi Bongkok terkenalnya. Si Rian, terus si Maco ya kan. Adalah anak kampung situ lah ya kan. Begitu dia mau dekat kita kagetin. Bariwan, anak Bariwan teriak kan. Gua poncol, gue dia ngeluarin PR. Kita keluarin juga kebetulan waktu itu gua. Ya kalau PR sih sering dikasih lah. Pas 1A kan kalau ngalong bawa ya kan. Kenang-kenangan Dot, kata dari Wima ya kan. Iya benar. Kayak bawa ya udah dibawa gitu Dot. P10, P12 sempat ketemu. P10, P11 Dot. Oh P11. Metro Mini. Iya. Dia kan nyambung Dot. Biasanya dia turun di Mada, baru naik 58. Atau enggak dia langsung, kalau P11 kan langsung ke Pasar Baru kan. Gue sedikit ngerti jalur P10, P11 karena kebanyakan temen SMP gua Dot, anak budutnya ini, budut 4-nya, banyak kan kawan SMP gua, banyak kan. Jadi mereka ke sana ente doang misah kali SMP ya. Iya. Ya karena kawan gangan kan anti budut Dot. Ada Bariwan ya kan. Kebanyakan dominan Bariwan, alumni gua di gangan. Iya, ya udah tadinya gua mau masuk budut kan. Maaf. Ya udah gua poncol akhirnya gua pilih ya kan. Itu Dot. Dan alhamdulillahnya anak Bariwan sering nongkrong di Poncol ya kan, meskipun di Sumber Batu kan atau di Rumsak kan. Ngalong-ngalong lah pergi kemana, sering kok ikut K1 juga Dot. Anak Bariwan itu sering banyak sering ikut anak K1 kan sering ikut basis sama Ate.
Nah kalau waktu ente kelas 1 kan ibaratnya gini, ente kan awalnya belum tahu tuh mana rival, mana bukan. Itu berarti sama abang-abang kelas di ini. Itu. Dididik. Biasalah sama senior. Di tatar. Iya, tatar. Ya, ini musuh lo ini nih. Oh, bandel musuh lu. utama alumni pada saat kita penataran lah kita bilangnya kan. Iya. Udah. Nanti pasti lo pada saatnya bentrok ya kan. Ya memang kita bentrok. Bahkan hampir tiap hari, Dot. Nggak ada cerita libur. Minggu doang liburnya. Minggu doang libur ya. Libur minggu doang. Bener-bener. Ya begitulah. Jadi bisa gue bilang ya cukup beresiko. Zaman kita sekolah berangkat kita selamat pulang selamat itu udah alhamdulillah ya kan. Resikonya nyawa kan itu udah pasti. Nah itu kan tadi jalur berangkat tuh, jalur berangkat aja udah segitu banyaknya tuh ya kan. Bener. Nah jalur baliknya itu gimana? Jalur balik 63 sering gua salah paham sama Bariwan. Oh gitu. Awalnya sering, misalnya gua anak budut ya kan. Gua nggak banyak, paling banyak gua hitung 8 orang lah. 8 orang lah personil kan. Anak-anak 63, kadang 10 orang kalau lengkap. Pokoknya masuk 10. Semua ya. Masuk, encer dong. Di perapatan Kakola biasa. Bariwan kan bubaran juga nih. Iya. Banyak yang share. Dibantai Dot, gue teriak, gue poncol ya kan. Kebetulan gue waktu itu baret nggak gue pakai takut jatuh kan karena emang zaman sekolah hobinya nyengser bang. Jadi itu biasa ya kan. Di pintu begini. Padahal dalam sepi ya kan. Penumpang hilang, tempat itu kosong. Dot, mau dibantai gue sama anak Bariwan 51 kan. Gue teriak poncol, oh iya ada yang kenal sama gue, alhamdulillah anak 51 kebetulan, gue juga sering ikut anak 51, sering gue ikut 51, ataupun naik. Maksudnya di bantai itu udah dilempar-lempar dijegat apa? Belum sempat. Tapi mereka udah siap mau nyambit atau mau nimpuk. Begitu gue ini ya kan, gue poncol gue, lewat. Malah yang ada mereka masuk ke 63 Dot, masuk. Nah, jadi penuh dong ya? Kita itu, jadi agak banyak masa ya kan. Udah begitu Honda Dot. Oh Honda itu kandangan itu paling juga. Pertama Honda. Perapatan Coca-Cola juga ekstrim. Karena kan di situ suka bentrok juga anak shipping. Pusat mana aja itu? Itu dia anak shipping. Ya dominan sih anak shipping lah perkapalan. Naik 43 tingkat kan. Kadang sih ya bukan ngecilin juga ya maaf. Iya. Kita ini CS anak mana lo? Peace ya udah. Nggak kita layani kan. Udah jalan 63 Honda udah aman, Kodamar Dot. Wah, Kodamar kan kandangan budut, tapi di situ setahu gua ada anak poncolnya juga. Ada, cuman nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Kadang gua pakai baret poncol di situ nggak dibantai Dot. Iya, benar. Nggak jujur aja nggak dibantai. Kalau nggak salah dulu netral itu daerah. Cuman ada yang teriak Bariwan dibantai dong. Dibantai jujur aja dibantai. Turunin, ya mau nggak mau gua ikut turunin ya kan. Ya udah, mau gimana lagi kan namanya Bariwan CS kan. Turunin kita bantuin kan, ayo bareng-bareng kan. Oh di Kodarmar pernah juga berarti itu ya? Sering, terutama pas berangkatnya Dot. Pokoknya jalan baru kalau dari berangkatnya ya, jalan baru Kodarmar sampai ke perapatan Kakola Honda sebelumnya itu pasti sering bentrok anak 51-nya ya. Kadang gua sering ikut Dot, sama anak Bariwan jujur aja sering gua ikut. Ya berarti lumayan kan jadi banyak personilnya. Ya, lagi-lagi anak Kodamar ya biasa, seragam biasa, kan pelajar murni. Ada anak kampungnya juga. Kodamar ke sana tuh? Kodamar jalan baru aman Dot. Banyak anak poncol di situ, banyak. Ada dan gua termasuk si Andri tuh kan, Andri 63 kan. Nah itu kan di situ rumahnya, memang dia di seberang rumahnya, termasuk si Ucok kan anak paginya banyak lah, cukup banyak di situ. Udah ngelewatin, anggap udah setelah jalan baru. Anggap aja langsung ke ini Pelumpang ataupun full lah situ. Oh situ pelajar banyak Dot. Awal-awal dipikirnya budut mulu Dot, karena gua naik 63 nyengcer kan, bocah kacir kan gua budut. Gua poncol kan, poncol. Weh, damai. CS, banyak CS di situ. Di pool jujur. Maksudnya itu anak sekolah utara mungkin? Anak sekolah utara, banyak kan anak-anak STM Kencana gitu kan. Udah lewat Biata baru. Biata Mandala kan. Nggak bentrok lah kalau gua anggap kan. Sampai di ini apa? Seberangnya Polres ya, di situ kandang budut tuh. Anak 63 di situ nongkrongnya. Karena si Jordan sendiri rumahnya di situ. Oh, di situ dia. Nggak dia. jauh dari seberangnya Polres si Jordan 63 kan. Sekali-sekali lah kalau di situ ya. Sekali-sekali doang kadang-kadang tuh. Iya, udah rutin jadi. Kalau budut pasti teriaknya budut tuh. Meskipun
kita anggapnya imbang lah masanya dia tuh. Anak 63 cuman emang batu-batu dijulukin. Gitu dong. Batu-batu anak muda 63 juga sama kayak Poncol. Dikit sampai batu. Priok ketemu priok lagi ya kan, batu-batu ketemu batu. Jadi yang bikin banyak sebenarnya salah satunya ya ada anak Bariwan juga SMA-nya Dot, dia ikut-ikut Poncol. Ada 3 orang tuh, sering ikut sering. Buat nambahin personil ya. Nambah personil. Jadi yang personil kadang cuma 8 orang bisa lebih, bisa nyampe 15 orang kan lumayan ya kan. Kalau ribut kelihatan banyak gitu. Lagi mending kelihatan serem ya kan. Nah terus biasa tuh pelumpang di situ kebanyakan CS Dot. CS. Karena mereka anti budut kalau di setahu gua ya. Setahu gua memang pelumpang full itu jalurnya Bariwan. Bariwan dah. Aman berarti anak-anak ya. Aman. Nah, paling ya kadang suka bentrok di Wiata Mandala. BTM kadang suka ini iseng-iseng juga suka main nyambit atau main ya kita turunin ya kan. Ya cerita. Nah, selesai lewat situ terus aman tuh. Persinggahan terakhir nyampe di ini Koja, Dot. Koja, nggak nyampe terminal lah gua waktu itu turun di Koja nongkrong Dot sama anak-anak sama si Itoy, Bule, si Bule Kusnadi ya kan. Gitu Dot. Enggak sih kalau udah. Nah, kalau di situ enggak tuh ya, kalau dia nongkrong di situ ada. Ibaratnya base camp santai ya. Base camp santai. Dulu ramai anak Koja, tuh rame Dot. Anak Bariwan, banyak di situ pelajar-pelajar cewek coklat lumayan. Cewek gini dong ya anak-anak ya. Cewek priok lumayan juga. Iya. Jujur aja, lumayan lah. Itu pengalaman ibaratnya dari kelas 1, ente kelas 2, kelas 3 ya kan. Nah, itu yang paling ente perlawanan paling dasar ya menurut anak-anak atau anak-anak juga. Kelas 3 deh. Iya, kelas 3 di samping gua ngedidik anak-anak. Ada kelas lah anggapnya kan. Ya gua ajarin kalau dapetnya kayak lari ya kan. Masing-masing lu. Berarti ente ajarin jajan juga dong di mobil. Ada juga. Ada juga Dot. Ya biasa lah kalau zaman sekolah ya kan ada pelajar lain ya udah. Ya kan batang kan gitu. CS enak mana tuh. Lu mau turun sendiri apa mau ditendang ya kan. Udah nggak banyak ngomong dan nggak ada jawaban, turun sendiri Dot. Itu kan kalau gitu kan adik kelas ngeliatin kan ya enggak. Wah abang kelas gue enak amat ya kan. Batang ya kan. Dengar-dengar pernah hampir dimasak di Bugis. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya bareng sama anak Bariwan, kita dibantai, kita turunin Dot. Turunin waktu itu. Belum ada pom bensin gue masih ingat. Kita turunin, singkat ceritanya keteter dia Dot. Gue petin tuh yang bawa BR, gue juga bawa BR waktu itu, jatuh BR-nya dia. Gue kejar terus sama gue kan, gue masuk ke dalam pinggir kali, gue masih ingat ada musola tuh. Ya ada yang masuk ke dalam satu orang, nah, ditutup dari dalam, gue hancurin Dot. Gue nggak tahu itu musola, ya maaf gue sih, ya karena gue udah tanggung jawabkan perbuatan gue kan, gue dibawa. Ya ceritanya nggak lama gua ngantemin itu dari belakang ada yang mukul. Gua pikir anak Bugis juga, nggak taunya penyak loh. Penyak. Pakai seragam. Pakai seragam. Maksudnya hantamnya pakai pistol apa? Pentungan. Pentungan. Gua masih ingat pentungan. Gua jatuh, gua lihat, udah. Diam kamu, ikut. Berarti ente di dalam gang itu dikerubunin dong? Ditarik gua. Anak Bugisnya keluar lagi. Nah sebelum gua naik ke atas mobil, gua suruh buka seragam pelajar gua kan. Buka seragam kamu, buka. Celana doang kan. Baju dipegang sama polisinya. Nah gua dibawa ke polsek. Nah sebelum dibawa gua mau dibakar sama anak Bugis. Mau dibakar. Sempet ada yang nampol. Gua ngeles terus. Ada 2-3 kali yang nampol kena lah. Dapat muka gua diberi sama dia sama badan gua kan. Udah dibawa. Polsek Cempaka Putih waktu itu. Anda sendiri? Waktu itu ada adik-adian juga. Ada adik-adian juga sama ada abang kelas lah si Andre. Andre dia anak muara. Andri dipanggilnya kan. Kegep sama gua. Andre kakek ya dipanggil. Kakek. Ya abang-abangannya si Jerry di mana. Dibawa gua ke Taspen tuh. Situ foto-foto didata gua pelajar mana ya kan. Satu pelajarmu mana, ada aparat atau polisinya kan. Udah sorenya gua dibawa ke Polsek Kemayoran Dot. Rame-rame tuh. Maksudnya dari situ dioper? Oper ke Polsek Kemayoran, dari Polsek Cempaka Putih gua dibawa ke Polsek Kemayoran lama Dot.
dibawa ke Polsek Kemayoran Lama, bukan Polsek yang sekarang ya. Dibawa gua ke Polsek Kemayoran Lama sana kan. Di sana ya itu tuh nyambutin rumput ya kan, mati kaca ya kan, rambut dicepakin, pada ceng-cengan, anak muncul sama anak Bariwan, kayak cupis ya. Berapa orang itu anak Bariwan juga? Banyak? Berarti ke gapnya maksudnya pisah-pisah itu ya? Pisah-pisah, karena ada yang sebelum ke gap, sebelum gua ke gap. Gua ke gapnya percis di belakang musola, ada di depan musola lah. Iya. Karena itu masuk kan tuh, masuk ke dalam. Iya, jadi gua kasusnya waktu itu pengerusakan musola dong. Karena gua pribadi gua itu sih, gua nggak tahu itu musola. Iya, kalau tahu nggak. Kalau tahu juga. Toko di sana gua minta maaf ya terus terang, saya nggak tahu Pak, minta maaf. Yang namanya saya mau berangkat sekolah dicegatin, ditimpukin Pak, dikejar-kejar pakai senjata, nggak mungkin dong saya diam terus ya kan. Alasan gua gitu dalilnya waktu ditanya-tanya kan, waktu diperiksa. Nah, akhirnya singkat ceritanya, ya itu. Nah, malam kita dibebasin dong. Nah, gua ada yang jamin, ada dan juga yang jamin. Gua pulang naik bajai waktu itu. Dia si Bergo, gua masih ingat sama si Bergo. Bergo 58. Dia rumahnya dekat satu kelas sama gua, si Komeng sama si Sinyo kan. Bareng sama dia kan. Nah, si Bergo ini kerja bareng sama gua dia. Sama si Andi Kakek, anak Poncol tiga dot. Gua Bergo sama si Andi Kakek. Pulang gue naik bajai. Kenapa gue nggak hadirin orang tua? Kebetulan orang tua waktu pada saat gue ke gap lagi dirawat di rumah sakit karantina. Ya bagusnya ada orang tuanya Bergo mau ya. Tadinya gue nggak mau dibebasin. Untungnya ya senjata udah kita buang di kali. Untungnya itu. Jadi nggak ada BB. Nah, nggak ada BB. Jadi kebetulan pas kita tosin senjatanya dia jatuh nggak gue ambil dot. Untungnya dot senjata juga ini gue buru-buru buang. Begitu penyak datang ada balok. Nah, balok itu yang buat barang bukti. Balok itu yang dibuat rusak ya? Iya, itu padahal balok enak tulis juga dong. Dan balok ya gua bawa. Iya, biasanya apa yang ada di situ dijadiin BB. Dibawain itu. Sempat mau dibakar waktu itu dot. Udah bakar aja Pak, bakar Pak. Yang ngerusakin musola. Jadi itu gua minta maaf ya kan. Gua nggak tahu Pak. Musola ya, dia larinya ke situ yang musuh gua. Gak ada cerita ya kan. Dia mau mampusin gua ya. Anda taunya itu musola biasanya pas sudah selesai baru sadar gitu. Ya baru nggak pas ke gap itu. Kamu sadar nggak yang kamu acak-acak katanya? Itu musola katanya, rumah ibadah. Wah, istighfar gua di situ. Istighfar gua di situ. Sekarang udah ada pom bensin di situ dong. Kalau lewat situ gua masih ingat gua dulu. Gua pernah ke gap nih, musola gua ampun-ampunan ya kan. Ya gua nggak tahu dong. Kalau tentang pasalnya itu ya kan. Tapi ente kalau sekelas itu rata-rata basisnya sama apa beda-beda sih sebenarnya satu kelas? Basisnya satu kelas sih kebanyakan dominan anak 58 dong. Oh, satu kelas 58 ya. Iya, kalau anak pas-satuannya ada deh yang kan si Bibi yang masih Bopur ya kan. Bibi si Oge, belakangan Yosi juga kan. Benar. Nah, makanya kita ikut basis ente mulu dong. Begitu baliknya ya kan. Ngalong. Tapi yang bener-bener belajar ya. Insya Allah kalau belajar sih, ya waktunya belajar kita tertib belajar. Iya. Kalau udah di kelas kan biasanya perang ya, hidup dan mati gitu. Karena kan memang peristiwa itu biasanya ketika kita mau berangkat, tujuan sampai balik gitu. Jadi ya selalu musuh yang mulai duluan, jujur aja ya bagi gua ya. Preman kampung lah, beraninya di situ doang ya kan. Kalau kita pelajar di mana jadi kan. Sama siapa nih musuh kita, nggak mungkin kita ngelawan. Jiwa muda ya kemana aja ya kan. Rata-rata ya berarti 58 paling banyak ya. Paling banyak 58 waktu itu. 58 paling banyak. Terus ya itu tadi kalau anak 63-nya bisa dihitung jari dong. Kadang anak 58 gua ajak sama gua kayak si Jerry nih. Jerry ya kan. Grupnya anak muara si Edai kan sering gua ajak bro. Hei, Jerry ikut basis gua kan lumayan tuh ada tambahan personil. Ribut begitu musuh lihat ketawa ya kan. Dikit ya kan batu kita lawan kan cerita. Urusan kalah belakangan yang penting selamat kalah juga ya kan. Bener. Kan gitu, ada perlawanan dulu ya kan. Makanya dulu lawan galak karena pas turun dikit banget. Cuman kayak gini loh biasanya saya pengalaman dulu gitu. Kenapa kadang musuh agak ngelawannya juga agak ngeri atau gimana lah. Karena kita kadang-kadang kalau turun langsung nyebar. Benar. Jadi kelihatannya banyak. Nyebar. Ya kalau nyambit batu musuh nggak kena ya kan. Kalau batu enak sih ngeliatnya. Mungkin jangan ini aja mata waspada. Ngeri juga batu. Ngeri juga yang ngeri.
semoncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.